Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ramadan, NRP 194010129, kelas 19 NJC. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. 3. Ciri-ciri stimuli yang mempengaruhi persepsi konsumen. Terdiri dari warna. Warna memiliki konotasi indrawi yang penting. Kemudian rasa. Rasa dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap merek. Kemudian bau, terutama menjadi penting bagi produk-produk kosmetik dan makanan. Selanjutnya ada bunyi. Bunyi merupakan stimulus indrawi yang penting. Kemudian ada raba. Raba atau sentuhan terhadap produk-produk tertentu juga dapat mempengaruhi persepsi konsumen. Kemudian ada unsur struktural. Sejumlah temuan tentang elemen struktural yang kemudian diterapkan dalam iklan cetak telah banyak diterbitkan dalam bentuk penelitian. 4. Karakteristik konsumen yang mempengaruhi persepsi. Ada membedakan stimulus. 1. Yang sangat penting bagi pemasar adalah agar mengetahui bagaimana konsumen bisa membedakan perbedaan antara dua stimulus atau lebih. Kemudian, tingkat ambang batas atau threshold level. Kemampuan konsumen untuk mendeteksi perbedaan dalam suara, cahaya, bau, atau stimuli yang lainnya ditentukan oleh tingkat ambang batasnya. Ada dua jenis threshold level, yaitu absolute threshold dan differential threshold. Absolute threshold merupakan jumlah rangsangan minimum yang dapat dideteksi oleh channel indrawi, sedangkan differential threshold merupakan kemampuan sistem indrawi untuk mendeteksi atau membedakan antara dua stimuli. Kemudian, persepsi bawah sadar atau subliminal perception. Usaha-usaha para pemasar sampai saat ini selalu menekankan pada penciptaan iklan atau pesan yang bisa dideteksi atau bisa didasari oleh konsumen. Artinya, pemasar selalu berusaha menciptakan iklan atau pesan di atas tingkat ambang batas kesadaran konsumen. Selanjutnya, tingkat adaptasi. Tingkat adaptasi ini merupakan salah satu konsep yang berkaitan erat dengan ambang batas absolut, di mana konsumen sudah merasa terbiasa dan tidak lagi mampu memperhatikan stimulus. Maka ketika itu pula absolute threshold-nya berubah. Tingkat adaptasi terjadi ketika konsumen tidak lagi memperhatikan stimulus yang berulang-ulang. Kemudian selanjutnya, generalisasi stimulus proses. Persepsi yang terjadi pada konsumen sebenarnya tidak hanya membedakan satu stimulus dengan stimulus yang lainnya, tetapi konsumen juga berusaha mengeneralisasi stimulus. Konsumen yang berusaha melihat kesamaan-kesamaan dari stimulus yang diterima, berarti konsumen sedang melakukan generalisasi. Jadi, generalisasi ketika konsumen melihat dua stimulus atau lebih mempunyai kesamaan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dapat disubstitusikan. 5. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Menurut Parik, tahun 1996,
Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah faktor internal individu seseorang dan faktor eksternal atau objek persepsi. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi seleksi persepsi yaitu kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis seseorang mempengaruhi persepsinya. Kadang-kadang ada hal yang kelihatan karena kebutuhan psikologis jadi tidak kelihatan. Kemudian latar belakang yang mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam persepsi. Contoh, orang yang pendidikannya lebih tinggi yang memiliki cara tertentu untuk menyeleksi sebuah informasi. Selanjutnya, pengalaman. Hal yang sama dengan latar belakang ialah faktor pengalaman. Pengalaman mempersiapkan seseorang untuk mencari orang-orang, hal-hal, dan gejala-gejala yang mungkin serupa dengan pengalaman pribadinya. Kepribadian seseorang yang tertutup mungkin akan tertarik kepada orang-orang yang serupa. Berbagai faktor dalam kepribadian mempengaruhi seleksi dalam persepsi. Nilai dan kepercayaan umum. Orang-orang yang memiliki sikap tertentu terhadap karyawan wanita, data karyawan yang termasuk kelompok bahasa tertentu, besar kemungkinan akan melihat berbagai hal kecil yang tidak diperhatikan orang lain. Penerimaan diri merupakan sifat penting yang mempengaruhi persepsi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.